Dari situ akhirnya saya berpikir, dari masyarakat, dorongan dari masyarakat untuk mengajukan saya menjadi calon kepala desa. Dan di detik-detik akhir, akhirnya saya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada satu kasus besar memang sampai hari ini juga miris saya, yaitu kasus sengketa tanah Gunung Putri Parsel 84 yang belum terselesaikan selama 40 tahun ini. Mudah-mudahan pemerintah sebagai wakil negara bisa hadir untuk menyelesaikan kasus tanah Parsel 84 Gunung Putri. Selamat siang, hari ini saya sedang berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa yang mendapatkan penghargaan beberapa. Saya hari ini bersama dengan Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Bapak Damanhuri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Damanhuri. Iya. Sebetulnya kepala desa itu cita-cita Bapak bukan sih? Sebetulnya dari semenjak kecil saya tidak bercita-cita jadi kepala desa. Ya entah mungkin karena suratan takdir akhirnya dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di desa Gunung Putri. Nah, apa yang mendorong Bapak ingin menjadi kepala desa? Karena tadinya berasalnya bukan dari keinginan jadi kepala desa, hanya saya menganalisa. Begitu saya ada di Gunung Putri ini, kelihatan desa saya ini kan kurang dari layak menjadi sebuah desa yang bisa dibanggakan. Dari situ akhirnya saya berpikir, dari masyarakat, dorongan dari masyarakat untuk mengajukan saya menjadi calon kepala desa. Dan di detik-detik akhir, akhirnya saya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirnya saya terima pinangan dari masyarakat untuk dicalonkan jadi kepala desa. Kenapa mengucapkan innalillahi, Pak? Sedangkan istilah innalillahi kan istilah duka gitu, Pak ya. Apa Bapak jadi beban? Oh, saya berduka nih karena dipilih masyarakat jadi kepala desa. Iya, Atau beban gimana? Begini, ucapan innalillahi ini karena musibah. Saya kira jadi pimpinan ini sebuah musibah. Musibah yang memang mau tidak mau yang harus kita lalui. Dan dengan kalimat itu akhirnya kita bisa mawas diri agar menjadi satu figur pimpinan yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Terkait perubahan, Pak, mendapat penghargaan yang di luar target dalam jangka waktu yang begitu cepat gitu. Itu sebetulnya rencana itu memang sudah Bapak rangkai atau bagaimana, Pak? Saya punya moto kan jalan dulu nanti ketemu jalan. Memang tidak mudah ya ketika mengawali satu pemerintahan yang istilahnya dari nol lah. Artinya mendobrak satu sistem lama menjadi sebuah perubahan di mana kita akan tampilkan sebuah desa yang betul-betul bisa dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini mungkin tentu saja membutuhkan satu kinerja yang betul-betul harus kita rangkai. Nah, karena ada pemilihan dari staf desa dari awal saya memimpin ini diambil dari anak-anak milenial. Memang betul anak milenial ini belum ada pengalaman. Tetapi berkat kerja keras, kemudian juga ada semacam keinginan tinggi dari perangkat desa kita maupun pengurus lingkungan dan stakeholder yang ada yang bisa kita rangkum menjadi sebuah kekuatan. Dan modal dasar inilah yang mungkin di luar prediksi saya. Ternyata kekompakan ini menjadi sebuah kekuatan pendorong yang sangat dahsyat untuk menjadikan desa ini bisa berhasil, bisa ada perubahan yang begitu signifikan dan dirasakan oleh masyarakat. Waktu Bapak duduk menjadi kepala desa, permasalahan apa yang Bapak lihat di sini, Pak? Yang pertama saya lihat ini adalah masalah lingkungan. Karena Gunung Putri adalah desa industri. Tentu saja dampak lingkungan juga cukup besar. Makanya saya mengawali, pertama itu adalah pembentukan kampung ramah lingkungan, di mana yang tadinya kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan. Terus saya berpikir, bagaimana ini sampah bisa terhenti di desa? Maka dibuatlah oleh kita sebuah sistem kampung ramah lingkungan yang tadinya baru 1 di RW 2. Akhirnya alhamdulillah bisa seluruh RW, bahkan sekarang di 2024 ini hampir setiap RT kita wajibkan kepada kampung ramah lingkungan.
dari program awal yang kita mulai munculkan, yaitu anorganik bisa kita selesaikan lewat bank sampah. Kemudian yang kedua, ternyata organik ini juga bermasalah, yaitu sisa organik dapur, di mana ibu-ibu biasanya buang sisa-sisa sayuran, makanan, buah-buahan ini kan di tempat sampah yang berbau kemudian menjadi penyakit. Maka dibuatlah 17 PAM BSF Maggot di setiap titik RW yang ada. Itu berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah secara bertahap, karena ini kalau Maggot ini mulai tahun 2023 akhir, sekarang terus proses kita pembenahan. Mudah-mudahan nanti di ke depan kita bisa menghasilkan satu bentuk program di lingkungan ini yang cukup bisa signifikan dirasakan oleh masyarakat, juga akan mengurangi kerja dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu berupa truk-truk sampah yang ada. Itu hanya dalam satu komando, Pak? Apa ada support dana misalnya atau support lain yang Bapak berikan kepada masyarakat? Ya, kalau kita lihat dari anggaran kan sangat kecil, ya. Apalagi saya dilantik nggak lama kemudian ada COVID-19. Tentu saja dari refocusing dari anggaran ini dihususkan untuk penanganan COVID. Sampai 60% plus 20%, cuma 200 juta kurang kita bisa membangun. Tapi alhamdulillah di dalam keterpurukan saat itu tahun 2020, Gunung Putri bukan tertidur, bukan lelap, bukan tidak bergerak. Justru ini tensi kegiatan sangat tinggi sekali. Lembaga-lembaga baru kita bentuk sehingga dapat menghasilkan sebuah lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah nilai daripada kekompakan, partisipasi masyarakat tinggi, sehingga dorongan dari mereka mewujudkan sebuah program yang anggaran yang sangat minim, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Itu duitnya dari mana, Pak? Dengan anggaran yang sedemikian sama dengan desa lain, tapi Gunung Putri ini terus membangun perubahan-perubahan, ya kan? Kalau itu dimasukkan LPJ kan hal yang tidak mungkin gitu. Nah, saya juga bukan sedikit lah anggarannya dari mana. Saya juga bingung ya kalau melihat anggaran yang begitu besar keluar di masyarakat. Saya kadang-kadang terenyuh juga pada saat itu terjadi keterpurukan COVID-19. Mereka itu bergotong royong dengan swadaya sendiri. Pak RT dan Pak RW yang bergerak. Mereka mendukung, mensupport dari rewangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di Gunung Putri banyak industri. Namun keterpihakan mereka terhadap membantu program desa ini sangat minim. Ada salah satu perusahaan yang memang konsentrasi ke kita, sehingga pagunya di situ ada sekitar 140 juta per tahun, dan itu di dalam bentuk pembangunan, bukan uang. Jadi kita mengadakan satu Bilikom, Bina Lingkungan Komunikasi, kemudian disampaikan program-program desa, kemudian kita anggarkan, disodorkan ke sebuah perusahaan, dan itu diberikan pembangunan ke perusahaan. Memang 140 juta setahun ini tidak besar, namun menurut saya ini yang terbesar yang diberikan oleh sebuah perusahaan, yang mungkin di perusahaan lain belum pada peduli saat itu. Namun uang inilah saya maksimalkan, sehingga program-program bisa minimum adalah suntikan sedikit-sedikit ke masyarakat yang ada di sekitar. Dan perusahaan itu rutin memberikan dari dulu, Pak, ya? Ya, dari sebelum saya menjabat, memang perusahaan ini rutin memberikan bantuan. Dulu yang pejabat sebelumnya masuk mana? Kalau Bapak bisa menjalankan dengan perubahan yang luar biasa, gitu, dengan anggaran yang sedemikian kecil, bisa merubah, gitu. Iya. Ya, ada tanda kutip berarti. Nah, untuk membangun milenial yang ada di Gunung Putri nih, Pak, saya lihat staf-staf yang ada di sini bisa dibilang usia produktif semua. Betul. Apa dari staf yang sudah tidak produktif itu Bapak diberikan di posisi yang lain atau memang diistirahatkan? Pada awal memang kita melihat satu kebutuhan, karena ketika kita membuat susunan kabinet itu pasti ada program kebutuhannya apa, yang mengisi siapa. Nah, dari kebutuhan ini saya pilih orang-orang tertentu yang memang kapasitasnya mampu untuk itu. Sementara yang lain-lain itu memang ada beberapa staf lama yang kita pakai, tapi yang kira-kira tidak bisa produktif lagi ya kita istirahatkan. Jadi memang bibit-bibit unggul di Gunung Putri ini Bapak ambil dari yang tidak pernah direspon sama sekali. Iya, karena itu membantu membangun desa Gunung Putri. Iya, setiap desa itu kan memiliki mutiara. Ya. Hanya bagaimana mutiara itu kita munculkan. Lalu pertanyaannya, mau tidak kepada desa, menggali mutiara-mutiara yang terpendam di desa masing-masing, sehingga mutiara ini bisa dijadikan, dipoles oleh kita menjadi sebuah kekuatan untuk membangun desa ini. Nah, 3 tahun ini, Pak, program apa yang sudah Bapak jalankan?
Program memang cukup banyak dan cukup melelahkan di masa masuk keempat sekarang ini. Memang cukup melelahkan. Program di lingkungan hidup, kemudian di bidang ekonomi, di bidang keagamaan, sosial, budaya, dan lain-lain, termasuk juga di politik. Kita berikan satu edukasi kepada masyarakat. Ini program-program ini alhamdulillah yang saya lihat ini ada tingkat keberhasilan cukup tinggi. Kita punya informasi yang saya dapat itu ada pengolahan sampah. Iya. Yang sudah berjalan di Desa Gunung Putri. Iya. Itu program yang akan datang berjalan atau bagaimana, Pak? Program dari pengolahan sampah ini saya terbetik begini. Kabupaten Bogor ini sangat luas, hampir kurang lebih penduduknya 6 juta. Tentu saja selama manusia hidup itu ada masalah dua yang memang sudah akan terjadi, yaitu sampah dan air. Tentu ini pengolahan lingkungan hidup harus baik. Nah, sampah di Gunung Putri, awal saya menjabat itu memang luar biasa. Ada satu titik, hampir 84 ton. Puluhan tahun tidak bisa dibuang, tidak bisa dibersihkan. Di 6 bulan setelah saya pelantikan, alhamdulillah dalam waktu 4 hari, 84 ton itu bersih total. Dan sampai hari ini tidak ada yang berani buang sampah di tempat itu. Karena memang kedisiplinan kita di situ. Kemudian ke depan, sampah ini bukan berarti kita diam. Ada satu keinginan saya atau satu pendapat saya bahwa setiap program desa yang dimunculkan oleh pemerintah desa menjadi sebuah program desa, kalau tanpa menimbulkan, menghasilkan perekonomian baru, maka program ini akan senyap dan kemudian hilang. Ya, betul. Maka saya berpikir berarti ada hilirisasi di situ. Dari hulu kita pikirkan programnya, kemudian hilirisasinya apa? Yang terpenting adalah mendapatkan satu income, sehingga lembaga ini bisa mandiri, tidak mengandalkan anggaran-anggaran dari pemerintah. Dan ini sudah sedikit demi sedikit kita buktikan, ada beberapa lembaga yang sudah bisa menghasilkan uang. Contohnya adalah di bank sampah. Bank sampah awalnya itu kita baru satu, kemudian sekarang sudah lebih dari 23 bank sampah di 46 RT. Uang berputar di dalamnya. Dari perputaran sampah di tahun 2022 kemarin itu sekitar 66 juta setahun berupa tabungan masyarakat yang dibagikan ketika menjelang Idul Fitri. Artinya sampah yang dulu tidak punya nilai sekarang memiliki nilai. Kemudian itu apakah puas kita? Tidak. Kemudian mengadakan inovasi. Nah, seperti ini yang dilihat ini bunga ini kan dari botol plastik. Nah, ini juga menghasilkan uang juga, produk KRL juga, ibu-ibu yang membuat ini, kemudian tempat tisu dan lain-lain. Nah, ini itu tidak puas saya. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya mendapatkan sebuah tempat di mana di sana tempat khusus untuk untuk sampah-sampah khususnya organik dan organik ini masuk di sebuah lokasi menjadi sebuah tempat pembuangan akhir tetapi memiliki nilai lebih. Alhamdulillah berkat bantuan dari salah satu Dewan DPR RI, kita mendapatkan bantuan mesin pengepres, baktor, pencacah, kemudian mesin pemilah. Dan akhirnya dibangunlah 100 meter di RW 8, sebuah bangunan, kemudian mesin itu dimasukkan. Dan sekarang yang tadinya botol plastik ini kita jual di pres, kemudian nilainya lebih kecil, tapi kita akan olah nanti menjadi sebuah seperti biji plastik, sehingga ini punya nilai tambah. Nah, seperti itu. Dari program-program yang berjalan nih Pak, kita lihat di desa lain itu banyak mengeluh terkait anggaran. Tapi Gunung Putri itu tidak pernah mengeluh itu. Bapak punya orang dalam. Turun terus anggaran itu. Orang lagi COVID, Gunung Putri kebangun. Saya memang pertama selalu moto saya tuh jalan dulu, nanti ketemu jalan. Nah, hajar ketemu dulu, jalan ini Pak nih. Hajar dulu, curhat belakangan. Ketemu jalan tentu saja tidak kita perkirakan begitu saja dengan mudah. Link saya bangun. Saya tetap pendekatan kepada pihak kecamatan sebagai pembina kita. Kemudian pihak kabupaten dan provinsi. Di sana ada dinas-dinas terkait. Nah, ada anggaran yang mungkin desa-desa lain ini tidak paham terhadap bahwa dinas itu punya anggaran. Betul. Nah, anggaran ini pas begitu lihat di akhir sekitar tengah-tengah tahun, kita mulailah membuat sebuah proposal sesuai dengan program kita.
Ya modal Rp25.000 sampai Rp50.000, kemudian kita lempar seluruhnya kan. Nah ujungnya dapat dari dinas 100 juta, 200 juta. Dan itu menambah satu kekuatan permodalan desa, tidak saja melalui transparan pemerintah. Kemudian kita bangun juga hubungan harmonis dengan dewan-dewan DPR RI. Alhamdulillah, mungkin yang sudah saya jalani hubungan harmonis ini ada 6 DPR RI yang memang kenal dengan saya dari dulu. Kemudian saya bangun komunikasi dan alhamdulillah beberapa dewan DPR RI sudah memberikan satu bantuan cukup besar di Desa Gunung Putri. Itu salah satunya itu yang membuat Gunung Putri. Iya. Jadi banyak orang dalam. Banyak orang dalam. Nah Pak, Sami Sade, itu hanya ada di Kabupaten Bogor. Betul. Ketika desa lain berbondong-bondong untuk infrastruktur, nah, kenapa Bapak memilih untuk jadi tiang telekomunikasi? Ingin beda sendiri atau memang kebutuhan? Pada saat kita dicalonkan, saya melihat sebuah YouTube desa digital. Kemudian apakah ini bisa kita buat di Desa Gunung Putri? Itu menjadi angan-angan dan mimpi sebetulnya. Pada saat awalnya dari mimpi, kemudian begitu saya dilantik, kemudian saya kumpulkan anak-anak tim kita dan sepakatlah bagaimana Desa Gunung Putri bertransformasi menjadi sebuah desa digital. Dan ujungnya pertamanya bingung masalah anggaran. Namun Allah memberikan jalan dengan adanya luncuran dari Bupati Bogor, ada anggaran 1 miliar satu desa. Ada pilihan dari sekian pilihan, terakhir itu ada tiang telekomunikasi. Berarti Allah jawab keinginan masyarakat Gunung Putri dan Pemdes adanya satu kucuran dana, dan orang ini kelihatannya tidak paham atau nggak ngeh lah istilah Sundanya itu. Ada program telekomunikasi. Atau mungkin nggak mau ribet kepala saya. Kurang tahu lah di situ. Tapi alhamdulillah saya ambil di situ memang bukan semudah itu ya. Saya juga ditanya sama kecamatan, sama DPMD dan Diskominfo, apakah itu siap? Menurut saya siap, karena kan di situ ada inspektorat. Dikhawatirkan ada kegagalan, ada seperti itu. Memang awalnya dari 1 miliar ini saya ambil 700 juta. Untuk pembuatan 14 tiang tower, dan alhamdulillah sekarang sudah beroperasi dan sudah ada pelanggan. Sudah menghasilkan gitu Pak sekarang? Kemarin data terakhir memang belum memberikan satu kontribusi ke desa selama kurang lebih 2 tahun ini. Hanya dari anggaran 700 juta dipotong pajak, asetnya sekarang sudah 2 miliar lebih. Artinya pengembangan. Jadi memang belum menghasilkan dan jadi PLS, tapi itu menambah aset. Menambah aset. Nah, kalau ini didiamkan, tentu saja tidak akan menghasilkan satu kekuatan untuk program ke depan. Sejauh ini sudah berapa kunjungan di Desa Gunung Putri? Kunjungan ini merupakan anugerah bagi Desa Gunung Putri. Sekarang ini kurang lebih ada 39 kunjungan. 39 kunjungan dari Sumatera sampai Papua. Dan ada satu negara tetangga kita, negara Malaysia, pernah studi tiru di Desa Gunung Putri. Dari Malaysia, Pak? Iya. Itu desa atau apa? Mahasiswa atau apa? Di sana itu mahasiswa ya. Mahasiswa yang berkunjung kemari, dia belajar beberapa program, baik BUMDesnya maupun kampung ramah lingkungan di Desa Gunung Putri. Nah, itu udah sekitar yang paling jauh dari Malaysia? Iya. Yang paling dekat? Paling dekat dari Kecamatan Sukaraja, Cibinong. Dari tetangga belum ya Pak? Tetangga belum. Oh ada dari Karangasem Timur. Dari Karangasem Timur. Karangasem Timur. Dari sekian banyak keberhasilan dan penghargaan, ada masalah yang konkret nggak sih yang selama Bapak ada di sini? Saya waktu duduk, memang saja sekarang desa itu desa presisi, desa berbasis data. Salah satu data yang saya rekam itu, ada masalah-masalah besar yang puluhan tahun tidak bisa diselesaikan. Ada kasus tanah, ada kasus lingkungan, kasus perizinan dan lain-lain. Dan itu saya rilis semua. Kasus mana yang bisa saya selesaikan skala prioritas yang agak mudah dulu. Karena kalau kita pikir yang susah dulu, nanti kita ujung-ujungnya tidak punya semangat. Ada permasalahan yang bisa kita selesaikan. Permasalahan setu atas gugatan negara oleh swasta selesai. Kemudian sampah yang tadi 83 ton juga selesai.
Belum kasus-kasus tanah yang 1000, 2000 meter, 10 meter, 100 meter itu juga bisa diselesaikan. Tanah sengketa. Tanah sengketa. Kemudian ada jalan yang 40 tahun, masyarakat merunduk 70 cm harus menembus antar RT 40 tahun tidak bisa diselesaikan. Dalam waktu 20 hari bisa saya selesaikan. Kemudian ada satu kasus besar memang sampai hari ini juga miris saya, yaitu kasus sengketa tanah Gunung Putri parcel 84 yang belum terselesaikan selama 40 tahun ini. Dan ini bukan tanpa ikhtiar, saya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tapi namun alhamdulillah sampai hari ini tetap tegar, kemudian tetap komitmen berdasarkan prosedur yang ada, SOP yang ada yang diajarkan oleh kecamatan maupun pihak Pemda Kabupaten Bogor, itu yang saya pegang teguh. Dan kasus ini sampai hari ini belum terselesaikan, yaitu kasus sengketa tanah Gunung Putri parcel 84. Antara siapa dengan siapa? Ini ada mengklaim ya sekitar 5 perusahaan PT di dalam satu titik yang sama. Dan ini terjadi tarik sana sini sampai terakhir itu keluar SK Bupati ya, tentang penyelesaian kasus tanah parcel 84. Namun sampai bupatinya selesai, sampai hari ini belum ada jalan keluar juga. Apa kondisi persoalan tanah gunung orang dalamnya lebih kuat dari Bapak? Wallahu alam. Namun bagi saya kan yang penting mengikhtiarkan sesuai janji saya akan melakukan satu kegiatan, satu terobosan perubahan besar Gunung Putri. Dan memang ada satu ini yang masalah yang sangat berat, dan sampai di detik saya mau 1,5 tahun ini mau selesai juga, saya masih berharap begitu selesai di periode saya yang pertama ini, saya bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik, dengan elegan, dengan terhormat, dan bisa selesai dengan secara bermartabat. Dampaknya kepada masyarakat terkait kasus ini apa? Dampaknya sangat besar sekali ya. Pertama, tanah-tanah yang diklaim oleh perusahaan ini, mereka tidak bisa bayar pajak. Kemudian yang kedua, tidak bisa bagi waris. Kemudian yang ketiga, tidak bisa juga jual beli, dan tidak bisa ditingkatkan surat-surat tanahnya. Nah, ini sebetulnya mereka sebagai warga negara Indonesia memiliki satu kesempatan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu saya cukup pedih lah ada warga negara yang termarginalkan di kasus hukum ini. Yang mudah-mudahan pemerintah sebagai wakil negara bisa hadir untuk menyelesaikan kasus tanah parcel 84 Gunung Putri. Pak, selama 3 tahun, hampir 4 tahun ini terus melakukan inovasi dan pembangunan. Iya. Apa memang itu keinginan Bapak untuk merubah Pure, atau memang ada rencana untuk 2 periode? Saya bilang begini kan, saya kalau jabatan itu jangan terlalu menjadi sebuah keinginan yang berlebihan. Bahkan dipeluk erat jabatan ini jangan sampai lepas. Menurut saya itu kan tidak baik. Ujung-ujungnya hal-hal yang buruk akan terjadi. Biarkan itu berjalan seperti air mengalir. Kita menjadi pemimpin juga karena atas kudratnya Allah, atas izin Allah. Kalau nanti ke depan masyarakat masih menginginkan, mangga. Tapi kalaupun masyarakat tidak menginginkan, ya silakan. Ya, hak mereka. Karena bagi saya ini bukan tabungan untuk 2 periode. Bukan. Saya hanya menanamkan sebuah monumen di Desa Gunung Putri agar masyarakat Desa Gunung Putri dapat menikmati kue pembangunan secara baik dan bisa kita kawal sehingga masyarakat itu akan menyenangi atau bangga terhadap pemerintahan yang ada. Perkara nanti akan naik ke atas atau 2 periode itu tidak di dalam ranah pemikiran saya. Biarkan seperti air mengalir. Kalau berbicara soal infrastruktur dan kenapa harus ada infrastruktur, itu kan memang ada regulasinya ya. Betul. Berarti secara tidak langsung regulasi itu harus dirubah. Menurut saya memang desa itu perlu diberikan keleluasaan untuk mengelola anggaran. Sekarang ini dana desa ini kan salah satu yang saya suka kritisi ini masalah adanya BUMDes. Betul. Nah, BUMDes itu kan ada regulasi dari pemerintah pusat dan itu suatu regulasi yang betul-betul bagus lah bagi desa. Namun di balik bagus itu saya kira lahirnya regulasi BUMDes ini prematur. Seperti rumah hantu. Ya, ada tapi tidak berisi. Ya, saya sebutkan prematur kenapa? Karena kan pola pendampingan juga sangat kurang sekali. Kemudian diberikan kepada kepala desa. Kepala desa belum tentu paham terhadap bisnis, pengembangan usaha. Dan ini perlu pola pendampingan. Kemudian yang kedua juga,
saya sering mengkritisi masalah anggaran 20% untuk ketahanan pangan. Kemarin waktu di kementerian saya utarakan, Kementerian Dalam Negeri, waktu saya diundang 4 hari di sana, saya utarakan bahwa 20% ini digeneralisir seluruh desa sama. Betul. Adanya 20% wajib untuk ketahanan pangan minimum. Sementara ada desa pesisir, ada desa pertanian, ada desa industri. Kebutuhan yang berbeda. Berbeda-beda. Kemudian disamakan. Lah Gunung Putri dikasih buat ketahanan pangan, nanamnya di mana? Karena sudah berbeton semua, kemudian rumput-rumput juga tidak ada, dipelihara kambing dikasih rumput, rumputnya kena masalah mungkin B3 atau dikasih kambing-kambingnya mati. Nah inilah mungkin barangkali perlu regulasi ini dipikirkan panjang, sistem pengaplikasian di bawah. Hingga akhirnya ketahanan pangan Gunung Putri? Ketahanan Gunung Putri, alhamdulillah saya membuat satu konsep ketahanan pangan agak berbeda. Jadi saya buat di 5.000 meter ini, ketahanan pangannya di situ berbasis eduwisata. Dan saya buat blok-blok, dan sebetulnya ini copy paste dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor sebetulnya. Nah, begitu dilihat kok sekarang jadi cakep ya. Saya bikin klaster-klaster, tiap RW dibikin 14 klaster, 100 meter, 100 meter. Dikasih paving blok, kemudian dipagar. Jadi kalau mau kunjungan ke situ seperti tempat wisata. Memang ini belum kita kembangkan, karena masalah anggarannya kembali, setelah itu habis harus mencari anggaran baru. Mudah-mudahan itu ada. Mudah-mudahan di sana itu menjadi tempat wisata, eduwisata, di mana nanti anak-anak sekolah bisa dikenalkan pertanian perkotaan. Jadi nilai-nilainya betul-betul kategori desa mandiri dan maju. Ya, jadi kategori desa mandiri dan maju itu menurut Bapak itu bukan hanya desanya, berarti masyarakatnya juga di sini. Ya, jadi kalau sudah menyandang predikat mandiri ini, jangan kita bangga sebetulnya. Ada beban terhadap kemandirian kita. Bagaimana caranya masyarakat juga bisa lebih maju? Pertama, bisa lebih berinteraksi, partisipasinya besar kepada pemerintah desa, program desa. Kemudian di sini kan endingnya kesejahteraan masyarakat. Ini yang ingin saya capai ke sana. Sehingga apapun dari program-program yang tadi saya katakan, program desa harus memunculkan perekonomian baru. Ada pesan, Pak? Ya, pesannya khususnya kepada masyarakat Desa Gunung Putri, terus mengadakan satu konsolidasi dan tetap di dalam sebuah bingkai kesatuan sebagai warga desa, dan mari kita bangga memiliki desa ini sehingga nanti ke depan kita terus kompak bersatu untuk membangun desa. Oke, cukup bincang-bincang kita hari ini. Saya dengan Pak Kades Damanhuri dengan berbagai macam piagam yang kita lihat di sini, penghargaan dan pembangunan yang luar biasa. Hingga ini perlu dicontoh oleh desa lain bahwa tema dari aktualita hari ini adalah desa bekerja. Di sini saya melihat Desa Gunung Putri yang dikomandai oleh Kepala Desa Gunung Putri itu benar-benar bekerja dari hasil dan tidak terpacu kepada anggaran. Ya, terlepas dari itu banyak stok orang dalam atau gimana. Oke, sekian perbincangan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.